Halo teman-teman, kali ini saya akan membedah satu emiten dari sektor pertambangan dan pengolahan nikel, yaitu PT Trimegah Bangun Persada atau kode emitennya adalah NCKL. Apakah NCKL itu perusahaannya bagus atau tidak? Dan apakah NCKL itu memiliki potensi untuk multi-bagger atau tidak? Kalau kamu penasaran, tonton video ini sampai akhir. Sebagai seorang investor, sebelum kita menentukan akan membeli atau tidak suatu saham, maka kita harus tahu dulu emiten yang akan kita beli sahamnya itu bagus atau tidak. Perusahaannya bagus tidak, dan apakah bisnisnya di kemudian hari itu masih memiliki prospek yang tinggi atau tidak. Jadi jangan pernah kita membeli suatu saham itu hanya karena FOMO, ikut-ikutan saja tanpa tahu dari bisnis perusahaan itu. Kali ini saya akan membahas atau membedah emiten NCKL atau Trimegah Bangun Persada. Oke, di sini kita lihat ya bahwa Trimegah Bangun Persada atau TBP atau kode emitennya adalah NCKL itu pertama didirikan pada September 2004. Jadi bisnisnya sudah lama sekali, sudah lebih dari 20 tahun. Oke, kemudian saya akan menunjukkan beberapa milestone dari NCKL selama beberapa tahun terakhir. Tahun 2010 menjadi tonggak bersejarah bagi Trimegah Bangun Persada dalam mengelola sumber daya alam nikel di wilayah timur Indonesia, tepatnya di Desa Kawasi, Kecamatan Opi, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Maluku Utara. Operasional tambang di site Obi ini kami lakukan melalui sinergi dengan Gane Permai Sentosa dengan luas total wilayah operasi 5.523 hektar. Penambangan kami lakukan melalui sistem tambang terbuka atau open mining dengan metode penambangan open cast dan dilakukan dengan praktek operasional terbaik. Selanjutnya pada tahun 2017 kami bertransformasi cepat dalam meningkatkan nilai tambah nikel dengan mengoperasikan smelter yang mengelola nikel saprolid, yaitu nikel kadar tinggi, sebanyak 4 jalur. Terwujudnya fasilitas smelter ini kami integrasikan dengan Megah Surya Pertiwi melalui penerapan teknologi RCAF dan produksi akhir adalah ferronikel. Kemudian pada tahun 2019, komitmen terhadap undang-undang kembali kami wujudkan dengan membangun pabrik pengolahan dan pemurnian nikel limonit, yaitu nikel dengan kadar rendah, melalui kepemilikan saham di Halmahera Persada Lijen. Kami menjadi yang pertama di Indonesia untuk memproduksi bahan baku baterai kendaraan listrik melalui penerapan teknologi ramah lingkungan, yaitu High Pressure Acid Leach atau HPAL. Oke, jadi dari sini kita bisa tahu bahwa ternyata NCKL itu salah satu perusahaan di Indonesia yang bisa mengolah nikel menjadi bahan dasar untuk baterai kendaraan listrik. Oke, selanjutnya pada tahun 2020 sebagai smelter ferronikel kedua, Halmahera Jaya Ferronikel melalui konstruksi pabrik dengan menerapkan teknologi RCAF dan menghasilkan ferronikel yang banyak dimanfaatkan dalam industri stainless steel. Selanjutnya pada tahun 2021 fasilitas HPAL resmi beroperasi sejak 23 Juni 2021 dan menjadi perusahaan pionir di Indonesia yang menghasilkan produk antara MHP yang diolah lebih lanjut menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Pemanfaatan nikel limonite menjadi nilai positif bagi Indonesia dan upaya konservasi mineral karena selama ini belum termanfaatkan, tapi kini menjadi nilai strategis gitu ya. Kemudian pada tahun 2022, smelter peleburan nikel suprolid atau nikel dengan kadar tinggi dengan 2 jalur produksi resmi beroperasi melalui Halmahera Jaya Ferronikel dan menghasilkan produk ferronikel. 6 jalur selebihnya diperkirakan akan beroperasi di pertengahan tahun 2023.
Penyerapan ribuan tenaga kerja, alih daya ilmu dan teknologi, dampak ekonomi bagi masyarakat, serta kontribusi ekonomi dan sosial lainnya merupakan manfaat dari peningkatan nilai tambah nikel dan hilirisasi di Pulau Opi. Oke, kemudian pada tahun 2023 perseroan tercatat di Bursa Efek Indonesia gitu ya. Jadi pada tahun 2023 NCKL resmi IPO pada bulan April 2023. Perseroan menawarkan sebanyak 7,9 miliar lembar saham dengan nominal 100 per saham dengan harga penawaran sebesar Rp1.250 per sahamnya. Oke, selanjutnya bagaimana dengan direksi dari NCKL? Oke, di sini ada direktur utamanya adalah Bapak Roy Arman Arfandi. Kemudian direktur keuangannya adalah Supardi Darmo Liman. Kemudian direktur operasionalnya ada Bapak Yonsel Evan Ross. Kemudian direktur sustainability ada Lim Siang Cho. Kemudian direktur HSE adalah Bapak Tony H. Gultom. Oke, selanjutnya akan saya tunjukkan biodata dari Bapak Roy Arman Arfandi selaku Direktur Utama. Jadi Bapak Roy Arman Arfandi itu sekarang berusia 57 tahun, domisilinya ada di Jakarta Utara. Kemudian riwayat pendidikannya adalah sarjana teknik di Universitas Hasanuddin Makassar. Untuk riwayat pekerjaannya, Bapak Roy Arman Arfandi saat ini bekerja sebagai Direktur Utama di PT Trimegah Bangun Persada. Kemudian beliau pernah bekerja sebagai Presiden Direktur di PT Eurokal Motor Indonesia. Pernah juga bekerja sebagai Presiden Direktur pada PT Bank Permata. Kemudian Wholesale Banking Director, Head of Client Relationship, dan sebagainya pada PT Bank Permata, kemudian juga pernah sebagai Senior Credit Officer pada PT Bank DBS Indonesia, dan masih banyak lagi gitu ya, ini bisa dilihat. Oke, kalau dari sini maka kita bisa lihat Bapak Roy Arman Arfandi sepertinya sangat kompeten karena memiliki riwayat pekerjaan sebagai direktur di beberapa perusahaan yang besar gitu. Kemudian untuk direktur lainnya Bapak Ibu bisa mencari tahu sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya untuk Dewan Komisaris ada 3, yaitu yang pertama sebagai Komisaris Utama ada Bapak Donald J. Hermanus, kemudian sebagai Komisaris Independen ada Bapak Darjono Setiawan, kemudian sebagai Komisaris Independen ada juga Bapak Suryadi Sasmita. Untuk biodata dari Bapak Donald J. Hermanus, yaitu Bapak Donald J. Hermanus itu saat ini berusia 58 tahun, kemudian domisilinya ada di Jakarta Selatan. Kemudian riwayat pendidikannya, beliau adalah sarjana hukum di Universitas Taruna Negara, Jakarta. Riwayat pekerjaannya saat ini adalah bekerja sebagai Komisaris Utama pada PT Trimegah Bangun Persada. Saat ini juga beliau sebagai Direktur Utama di PT Halmahera Jaya Veronical. Kemudian juga bekerja di PT Megah Surya Pertiwi. Kemudian bekerja juga sebagai Direktur Utama PT Obira Mitra Jaya. Selanjutnya beliau juga sebagai komisaris di PT Ciko Dolang, Megah Pertiwi, dan PT Opi Anugrah Mineral. Oke, dari sini kita lihat ternyata Bapak Donald J. Hermanus itu memiliki rangkap jabatan yang banyak, terutama di anak usaha dari PT Trimegah Bangun Persada. Namun, tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, dan kekeluargaan dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta pemegang saham utama dan pengendali gitu ya. Selanjutnya untuk komisaris lainnya, Bapak Ibu bisa mencari informasi sendiri gitu ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat persentase dari pemegang saham NCKL.
Jadi NCKL itu pemegang saham mayoritasnya adalah PT Harita Jaya Raya. Itu adalah Harita Group gitu ya. Yang memiliki saham mayoritas yaitu 84,69%. Kemudian ada juga PT Citra Duta Jaya Makmur memegang 0,87%. Kemudian ada masyarakat, ya masyarakat atau pabriknya adalah 14,44%. Ini sangat bagus menurut saya karena kepemilikan publiknya itu kecil ya, di bawah 20%, yaitu hanya 14%. Kemudian komposisi pemegang saham masyarakat yang kurang dari 5% itu ternyata mayoritasnya masih dipegang oleh perusahaan atau institusi, yaitu 12,31%. Yang dipegang oleh individu itu adalah hanya 2,03%. Nah, itu sangat bagus ya. Jadi menurut saya apabila saham masyarakatnya itu semakin kecil, maka itu semakin bagus gitu. Oke, selanjutnya saya akan menunjukkan beberapa peristiwa penting di NCKL pada tahun 2024. Yang pertama, di bulan Mei, yaitu PT KPS, Entitas Asosiasi Perseroan, memulai pembangunan proyek smelter Arkev tahap pertama dengan 4 lini produksi. Kemudian pada 21 Mei, Perseroan bersama mitra strategisnya, pihak yang tidak terafiliasi dengan Perseroan, mendirikan perusahaan patungan bernama PT CKM dengan komposisi kepemilikan saham masing-masing 40% dan 60%. PT CKM akan bergerak di bidang industri pengolahan batu kapur. Selanjutnya pada 21 Mei, Perseroan melalui entitas asosiasinya PT HPL bersama mitra strategisnya mendirikan perusahaan patungan bernama PT BBS dengan kepemilikan saham PT HPL sebesar 94,26%. PT BBS akan bergerak di bidang industri pengolahan sisa hasil produksi fasilitas pemurnian HPAL, HPAL gitu ya. Selanjutnya, produksi perdana MHP dari PT ONC yang merupakan fasilitas pemurnian HPAL dengan kapasitas produksi 65.000 ton kandungan nikel dalam MHP per tahun gitu ya. Selanjutnya, Oktober, Perseroan melalui entitas anaknya yaitu PT GTS mengakuisisi PT KKT, suatu perusahaan yang bergerak di bidang penggalian batu atau quarry sebanyak 99% dari PT BKJR. Kemudian 13 Desember Perseroan meningkatkan kepemilikan saham dalam PT ONC melalui pembelian 10% saham mitra strategis sehingga total kepemilikan saham Perseroan dalam PT ONC sebesar 20%. Oke, dari sini kita tahu ternyata NCKL itu selalu melakukan ekspansi. Tentunya itu bagus sekali untuk perusahaan. Selain itu, kita juga harus tahu sebenarnya tuh NCKL itu produk utama yang dihasilkan itu apa. Oke, saya tunjukkan di sini. Jadi produk utama dari Trimegah Bangun Persada adalah biji nikel laterit yang terdiri dari biji limonit dan biji saprolit. Jadi biji limonit itu mengandung 1-2% nikel yang terletak lebih dekat ke permukaan bumi. Trimegah Bangun Persada melalui anak perusahaan yaitu PT Halmahera Persada Lijen mengoperasikan teknologi HPAL pertama di Indonesia. Ini bagus sekali ya. Di mana teknik ini mengolah biji limonit menjadi MHP gitu ya. Selanjutnya dimurnikan menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Kedua bahan ini merupakan bahan baku katoda untuk baterai lithium ion yang berbasis nikel. Oke, dari sini kita tahu ternyata salah satu produk utama dari NCKL adalah
bahan baku untuk membuat baterai. Salah satunya adalah baterai mobil gitu ya. Selanjutnya untuk biji nikel soprolid terletak di bawah zona limonit. Dibandingkan dengan biji limonit, biji saprolid itu biasanya memiliki kandungan nikel yang lebih tinggi. PT Megah Surya Pertiwi dan PT Halmahera Jaya Ferronikel, keduanya yang merupakan anak perusahaan dari Trimegah Bangun Persada, mengoperasikan smelter nikel di Pulau Opi yang mengolah biji saprolid untuk menghasilkan ferronikel yang dapat diproses lebih lanjut menjadi stainless steel. Oke, dari sini kita bisa tahu bahwa produk yang dihasilkan dari NCKL adalah bahan baku untuk baterai lithium ion dan juga untuk stainless steel. Atau produk yang dihasilkan berarti ada 6 buah, yaitu yang pertama adalah saprolid, kemudian ada limonit, kemudian ada ferronikel, kemudian ada juga MHP, kemudian ada kopal sulfat, kemudian ada nikel sulfat gitu ya. Oke, dari keenam produk yang dihasilkan itu pada akhirnya bisa digunakan untuk membuat stainless steel, kemudian bisa juga untuk campuran besi baja, industri otomotif, industri baterai, pembuatan koin, dan manfaat lainnya. Banyak sekali gitu ya. Oke, dari sini kita bisa tahu ya bahwa produk yang dihasilkan dari NCKL itu yang utama ada dua macam. Yang pertama adalah bahan-bahan untuk membuat stainless steel. Yang kedua adalah bahan-bahan untuk membuat baterai. Salah satunya adalah baterai mobil listrik. Kemudian segmen bisnis dari NCKL itu juga ada dua. Yang pertama adalah penambangan nikel. Yang kedua adalah pengolahan nikel. Kegiatan penambangan nikel itu dimulai dengan yang pertama adalah pembersihan lahan. Kemudian yang kedua adalah pengupasan tanah pucuk. Kemudian yang ketiga adalah pemindahan tanah penutup. Kemudian yang keempat adalah penambangan biji limonite untuk diolah di pabrik HPAL. Yang kelima adalah pengolahan biji limonite dan saprolid, penambangan biji soprolid untuk diolah di PT MSP dan PT HJF. Kemudian yang keenam adalah penutupan lubang tambang dan yang terakhir adalah reklamasi dan revegetasi, gitu ya. Sedangkan untuk segmen pengolahan tambang dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah saprolid, yang kedua adalah limonite, gitu ya. Yang saprolid itu nanti akan diolah dengan teknologi ARKEF. Hasil akhirnya adalah ferronikel. Jadi yang dihasilkan oleh NCKL hanya ferronikel. Nah, ferronikel ini nanti akan bisa digunakan untuk membuat stainless steel. Gitu. Tapi NCKL sendiri belum membuat stainless steel sendiri. Jadi dia hanya memproduksi ferronikel. Sedangkan dari limonite itu nantinya akan diolah dengan teknologi HPAL menjadi MHP yang menghasilkan nikel sulfat dan kopal sulfat. Dan nikel sulfat dan kopal sulfat itu pada akhirnya akan digunakan untuk pembuatan baterai. Salah satunya adalah baterai mobil listrik. Namun saat ini NCKL itu hanya memproduksi MHP, nikel sulfat, dan kopal sulfat. Artinya belum bisa membuat baterai mobil listrik sendiri. Tentunya itu nggak masalah ya, dan itu juga sudah sangat bagus sekali karena di Indonesia itu belum banyak perusahaan yang bisa mengolah limonite menjadi nikel sulfat dan kobalt sulfat. Ini tentunya sudah sangat bagus dan artinya juga di sini ada peluang untuk pengembangan dari NCKL. Apabila NCKL juga mau memproduksi stainless steel atau produk akhir yaitu stainless steel dan baterai mobil listrik gitu. Oke, selanjutnya untuk profitabilitas pada tahun 2024 itu penambangan nikel itu mendapatkan kontrak 8,3 triliun sedangkan pengolahan nikelnya itu mendapatkan kontrak 23,1 triliun. Jadi lebih besar pengolahan nikelnya.
Namun laba brutonya ternyata mirip ya. Jadi laba brutonya itu untuk penambangan nikel adalah 4,1 triliun dan pengolahan nikel itu laba brutonya adalah 4,6 triliun atau totalnya adalah 8,4 triliun. Oke, selanjutnya di sini kita bisa lihat sel volumenya ya. Jadi sel volume untuk penambangan yang sebelah kiri bisa kita lihat dari tahun 2022, 2023 hingga 2024 ternyata ada peningkatan yang signifikan baik dari penambangan limonite maupun saprolite. Dan juga ini dari kuartal 1 2024 dan kuartal 1 2025 juga ada kenaikan gitu ya. Kemudian yang tengah adalah volume dari pengolahan nikel secara HPAL. Kemudian di sini kita lihat ada kenaikan juga dari tahun ke tahun, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024. Kemudian yang sebelah kanan sendiri adalah volume untuk Arkev. Untuk Arkev juga terjadi kenaikan volume, yaitu dari tahun 2022 hingga 2024. Itu semuanya terjadi kenaikan. Tentu ini sangat bagus sekali ya. Sehingga dapat disimpulkan bahwa volume produksi baik dari pertambangan maupun pengolahan nikel ternyata NCKL itu dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Ini tentu sangat bagus sekali. Namun kita juga ingin tahu bagaimanakah prospek dari bisnis nikel ini. Apakah di kemudian hari masih prospek atau tidak, gitu kan? Di sini saya akan membacakan prospek yang disampaikan oleh Direktur Utama yang ada di laporan keuangan tahun 2024. Mengutip laporan World Bank, CMO Oktober 2024, pasokan nikel global akan terus meningkat pesat. Kenaikan pasokan terutama berasal dari Indonesia yang menyumbang lebih dari setengah produksi nikel dunia. Investasi besar dari Tiongkok untuk membangun smelter di Indonesia telah mendorong kenaikan produksi olahan nikel. Kondisi oversupply telah membuat harga nikel turun pada tahun 2023 dan 2024. Tetapi permintaan nikel global diperkirakan akan terus tumbuh dalam beberapa tahun mendatang. Didukung oleh permintaan industri baja nirkabel atau stainless steel dan baterai EV. Pada tahun 2025, harga nikel diperkirakan sedikit membaik dari harga rata-rata produksi tahun 2024. Sektor industri baterai akan menjadi katalisator pertumbuhan permintaan nikel di masa depan. Saat ini, porsi permintaan nikel untuk keperluan baterai sudah mencapai sekitar 14% dari total produksi nikel, meningkat pesat dibanding posisi 5 tahun sebelumnya yang hanya 3-4%. Sementara porsi permintaan nikel untuk baja nirkarat, meskipun masih mendominasi, turun dari sekitar 70% menjadi 65%. Industri baja nirkarat masih menjadi konsumen terbesar produk nikel global. Berdasarkan data dari International Stainless Steel Forum, produsen baja nirkarat dunia masih didominasi oleh Tiongkok yang menguasai sekitar 60% pangsa global. Produsen terbesar berikutnya adalah Eropa yaitu 12%, Indonesia 10%, India 8%, dan Amerika Serikat 4%. Total produksi baja nirkarat dunia pada tahun 2024 diperkirakan mencapai sekitar 54-55 juta ton, sedikit meningkat dari 53 juta ton pada tahun 2023. Oke, selanjutnya kita juga harus tahu bagaimanakah laporan keuangan dari NCKL. Saya akan tunjukkan laporan keuangan untuk kuartal 1 tahun 2025. Oke, dari laporan keuangan pada kuartal 1 2025 atau hingga 31 Maret 2025, di sini terlihat bahwa kas atau setara kasnya adalah 7,7 triliun. Itu meningkat
yang dari sebelumnya tahun 2024 itu hanya 6,4 triliun, namun sekarang sudah menjadi 7,7 triliun. Total aset lancarnya juga meningkat dari 13,4 triliun sekarang tahun 2025 adalah 15,2 triliun. Kemudian total aset tidak lancarnya juga mengalami kenaikan ya, dari 38,7 triliun sekarang menjadi 40 triliun. Jadi total asetnya sekarang adalah 55,2 triliun. Sedangkan liabilitas jangka pendeknya totalnya adalah 6,1 triliun. Liabilitas jangka panjangnya adalah 9,7 triliun. Jadi total liabilitasnya adalah 15,8 triliun. Oke, bagaimanakah dengan ekuitasnya ya? Jadi ekuitasnya bisa kita lihat di sini. Sekarang total ekuitasnya adalah 39,4 triliun. Itu naik dari tahun sebelumnya adalah 36,4 triliun gitu ya. Jadi dari ekuitasnya dan asetnya mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Di sini saya juga akan menampilkan balance sheet dari 5 kuartal terakhir, yaitu dari kuartal 1 2024 hingga kuartal 1 2025. Oke, di sini kita bisa lihat bahwa dari tiap kuartal ternyata total aset dari NCKL mengalami kenaikan, yaitu yang pertama dari kuartal 1 2024 yaitu 48,4 triliun, kemudian menjadi 50,3 triliun, 51,7 triliun, 52,2 triliun, dan saat ini adalah 55,2 triliun. Oke, selain itu kita bisa lihat juga di sini liabilitasnya ternyata mengalami penurunan gitu ya, mengalami penurunan. Yang pertama adalah 18,5 triliun, kemudian turun menjadi 18,2 triliun, kemudian kuartal 3 2024 mengalami sedikit kenaikan, yaitu 18,3 triliun, namun turun lagi menjadi 15,8 triliun, dan saat ini 15,8 triliun. Jadi secara meskipun penurunannya tidak drastis, tapi dari tiap kuartal kita lihat kecenderungan liabilitasnya mengalami penurunan, namun asetnya mengalami kenaikan. Ini tentunya bagus sekali ya. Nah, kalau kita lihat dalam tahunan dari tahun 2021 hingga 2024, di sini kita lihat jelas sekali bahwa asetnya mengalami kenaikan yang pesat gitu ya, yaitu dari 21 triliun pada tahun 2021 dan pada akhir 2024 adalah 52,2 triliun. Tapi perlu diingat ya bahwa NCKL itu melakukan IPO pada tahun 2024 gitu. Sehingga kalau kita lihat di sini, kita lihat bahwa debt equity rasionya atau DER-nya atau DER-nya itu negatif pada tahun 2022. Ini adalah hal yang mencurigakan. Karena biasanya itu debt to equity ratio itu biasanya positif. Namun pada tahun 2022 itu debt equity rasionya itu negatif. Kenapa ini penyebabnya? Nah, kita lihat di sini. Ternyata kita lihat di sini bahwa pada tahun 2021 dan tahun 2022 itu liabilitasnya itu lebih besar daripada ekuitasnya ya. Jadi tahun 2021 liabilitasnya itu adalah 11,4 triliun dan ekuitasnya itu 9,8 triliun. Jadi lebih besar liabilitasnya. Dan tahun 2022 itu liabilitasnya itu adalah 20,3 triliun dan ekuitasnya hanya 14 triliun. Ini tentunya tidak bagus ya.
Tapi perlu diingat sekali lagi bahwa NCKL itu IPO-nya tahun 2023 ya. Artinya di sini setelah IPO kita lihat bahwa ekuitasnya itu selalu lebih tinggi daripada liabilitasnya. Oke ya, jadi menurut saya ini bukan masalah yang terlalu besar gitu ya, karena memang saat liabilitasnya lebih besar itu terjadi sebelum IPO gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat laporan laba ruginya. Di sini kita lihat bahwa revenue atau pendapatannya sekarang atau tahun 2025 itu adalah 7,1 triliun. Itu naik dari yang tahun 2024 yang hanya 6 triliun. Laba brutonya juga mengalami kenaikan, laba usahanya mengalami kenaikan, laba sebelum pajak penghasilan juga mengalami kenaikan. Kemudian laba periode berjalannya juga mengalami kenaikan dari 1,2 triliun saat ini adalah 2,27 triliun. Oke, selanjutnya kita lihat di sini bahwa laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah 1,6 triliun gitu ya. Jadi ini adalah net profit yang biasa di sekuritas Bapak Ibu tertulis net profit itu adalah yang ini ya. Jadi laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas utama. Itu adalah sekarang adalah 1,6 triliun. Dari sebelumnya tahun 2024 hanya 1 triliun. Jadi net profitnya mengalami kenaikan. Sehingga EPS atau earning per share-nya di paling bawah sendiri kita lihat mengalami kenaikan ya dari tahun 2024 adalah 15,87, sekarang EPS-nya adalah 26,27. Oke, selanjutnya saya tunjukkan income statement dari 5 kuartal terakhir. Oke, dari sini kita lihat bahwa revenue dari kuartal 1 tahun 2024 hingga kuartal 3 2024 revenue-nya meningkat dari 6 triliun menjadi 7,6 triliun. Kemudian net income-nya juga mengalami kenaikan dari 1 triliun hingga menjadi 2 triliun. Namun mengalami penurunan pada kuartal 4 tahun 2024, yaitu revenue-nya menjadi 6,6 triliun, net profit-nya menjadi 1,5 triliun. Namun demikian ternyata ini di kuartal 1 tahun 2025 revenue dan net income-nya mengalami kenaikan meskipun belum setinggi kuartal 3 2024. Oke, namun apabila kita lihat secara tahunan ya, secara jangka panjang dari tahun 2021 hingga 2024 itu revenue-nya mengalami kenaikan gitu ya. Dari tahun 2022 itu adalah berapa? 9,6 triliun, kemudian 2023 adalah 23,9 triliun, dan tahun 2024 revenue-nya menjadi 27 triliun. Ini kenaikannya cukup pesat sekali ya. Net income-nya juga mengalami kenaikan gitu ya. Perlu diingat ya bahwa NCKL itu IPO-nya tahun 2023, jadi sudah 2 tahun terakhir ini ya. Oke, selanjutnya kita lihat laporan arus kasnya ya. Jadi laporan arus kas itu ada 3. Yang pertama adalah dari aktivitas operasi, yang kedua dari aktivitas investasi, dan yang ketiga dari aktivitas pendanaan. Oke, yang pertama arus kas dari aktivitas operasi. Kalau dilihat di sini aktivitas operasinya kita mengalami penurunan dari yang sebelumnya 2,3 triliun saat ini hanya 1,89 triliun tuh. Kemudian yang kedua, untuk aktivitas kas dari investasi itu mengalami negatifnya itu adalah berkurang, yang tadinya min 313 miliar saat ini hanya 143 miliar. Kita lihat ini, kita lihat di manakah penyebabnya.
ternyata penyebab utamanya adalah karena pada tahun 2024 itu ada penambahan investasi, yaitu membeli saham ini. Jadi membeli saham sebesar 179 miliar, namun pada tahun 2025 itu tidak ada pembelian saham, penambahan saham, sehingga minusnya kecil itu ya. Jadi kalau investasi, kalau perusahaannya itu melakukan ekspansi, berarti aktivitas investasinya itu bertambah, artinya minusnya lebih besar. Ini minusnya lebih sedikit karena tidak ada penambahan investasi pada pembelian saham di sini. Oke, selanjutnya bagaimanakah arus kas dari aktivitas pendanaannya? Lah, kita lihat tahun 2024 itu arus kas aktivitas pendanaannya itu adalah 19 miliar positif artinya. Nah, tapi saat ini tahun 2025 adalah negatif 622. Selanjutnya kita lihat di sini kenapa aktivitas pendanaannya saat ini negatif. Ternyata pada tahun 2024 NCKL itu mendapatkan utang dari bank sebesar 792 gitu ya. Jadi NCKL mendapatkan uang dari bank pada tahun 2024 sebesar 792 miliar. Namun saat ini tidak berhutang, sehingga aktivitas pendanaannya negatif. Ini tentu baik-baik saja ya, karena artinya NCKL tidak hutang terus-menerus gitu ya, jadi tidak menambahkan hutang jangka panjang. Namun untuk utang jangka di sini ada hanya membayar, jadi membayar untuk utang jangka panjang maupun untuk keperluan lainnya. Namun tidak ada penambahan hutang di sini. Ini tentunya menurut saya bagus sekali. Oke, selanjutnya kita bisa lihat di sini bahwa kenaikan neto kas atau setara kasnya mengalami penurunan ya, yang tadinya 2 triliun sekarang adalah 1,1 triliun. Oke, yang di paling bawah itu sendiri adalah kas atau setara kas pada awal tahun. Pada akhirnya adalah kas dan setara kas pada awal tahun saat ini adalah 7,7 triliun atau naik dari sebelumnya adalah 6 triliun gitu ya. Ini adalah saya tunjukkan untuk cash flow-nya dari kuarter 1 tahun 2024 hingga kuarter 1 2025. Ini kalau kita lihat, kita bisa dilihat bahwa cash flow untuk operasi, kemudian untuk investasi, dan untuk pendanaan atau financing gitu ya. Kemudian saya tunjukkan juga untuk cash flow untuk tahunan, yaitu dari tahun 2021, tapi ini masih nol, jadi dari tahun 2022, 2023, dan 2024 gitu. Kita lihat fokusnya adalah bahwa ternyata pada tahun 2024 ini arus kas operasinya adalah sebesar 5,7 triliun, kemudian untuk investasinya adalah min 2,3 triliun. Investasi ini memang negatif ya, karena untuk melakukan investasi maka perusahaan berarti mengeluarkan modalnya, berarti investasi, arus kas investasi negatif. Kemudian untuk financing, untuk finansial atau untuk pendanaan itu juga negatif 1,1 triliun itu. Artinya berarti perusahaan mengeluarkan uang untuk membayar pendanaan. Ini biasanya adalah pendanaan untuk membayar hutang bank salah satunya itu ya. Oke, tadi saya sudah menunjukkan sedikit laporan keuangan dari NCKL. Tentunya lebih baik apabila Bapak Ibu membaca sendiri laporan keuangan dari NCKL gitu ya. Oke, selanjutnya akan saya tunjukkan profitabilitas dari NCKL. Di sini terlihat bahwa return on asset-nya adalah 12,73%, kemudian return on equity-nya adalah 21,55%,
kemudian gross profit marginnya itu adalah 29,48%, ini cukup tinggi sekali, dan net profit marginnya itu 23,25%. Menurut saya ini bagus sekali karena net profit marginnya pun lebih dari 20%. Karena ada beberapa perusahaan yang net profit marginnya bahkan kurang dari 10%. Ini sampai 23%. Itu menurut saya cukup bagus sekali. Oke, selanjutnya saya tunjukkan untuk growth atau pertumbuhan dari revenue-nya ya. Saya hanya membaca yang revenue annual year on year-nya. Ini growth-nya adalah 13,2%. Kemudian net income annual year on year-nya itu adalah 13,53%. Pertumbuhan EPS-nya itu annual year on year-nya itu adalah 13,53%. Ini pertumbuhannya cukup bagus karena semuanya di atas 1 digit atau di atas 10% semuanya gitu ya. Oke, di sini kita lihat ya bahwa market cap-nya adalah 41,9 triliun. Sedangkan saham yang beredar adalah 63,1 miliar. Valuasi saat ini adalah PE rasionya adalah 5,96. Ini sudah murah karena di bawah 10. Artinya perusahaan menghasilkan profit yang bagus gitu ya, karena PE-nya di bawah 10, hanya 5,9. Ini bagus sekali. Kemudian PBV-nya adalah 1,29. Artinya lebih dari 1. Ini termasuk lebih mahal, namun tidak terlalu jauh ya. Jadi masih belum sampai 2 atau 3 atau lebih, namun 1,29. Kita lihat di sini untuk riwayat dari PE-nya, jadi selama 2 tahun terakhir ya. Jadi perlu diingat sekali lagi bahwa NCKL itu IPO-nya itu adalah dari tahun 2023. Kita lihat di sini bahwa rata-rata PE-nya itu adalah di 8,99. Namun saat ini adalah PE-nya adalah 5,96. Jadi PE saat ini itu sudah termasuk murah karena yang pertama di bawah 10 dan yang kedua juga di bawah dari rata-rata PE untuk saham NCKL. Ini sudah murah. Sekali lagi PE rata-ratanya itu adalah 8,99, namun PE saat ini adalah 5,96. Bagaimana dengan PBV-nya? Di sini kita lihat ya bahwa PBV-nya itu saat ini adalah 1,29. Sedangkan PBV rata-ratanya adalah 4,63 gitu. Jadi kalau dilihat dari rata-rata PBV saat ini juga sudah murah. Namun perlu diingat bahwa IPO dari NCKL itu belum lama. Jadi menurut saya kalau IPO-nya itu belum lama, kita tidak bisa mengambil rata-rata PBV gitu. Kenapa? Karena biasanya perusahaan yang baru IPO itu memang dihargai dengan harga mahal. Sehingga PBV-nya tentu saat baru saja IPO mahal gitu ya. Dan tentu biasanya saya juga tidak terlalu suka atau tidak terlalu suka untuk masuk ke perusahaan yang baru saja IPO. Kenapa? Karena valuasinya biasanya mahal dan sahamnya biasanya turun. Jadi sebagai investor jangka panjang, saya kalau belum 2 tahun biasanya harga sahamnya masih turun. Oke, namun saat ini PBV-nya tidak terlalu mahal ya, karena cuma 1,29. Lebih dari 1, namun belum yang sangat mahal, masih normal saja menurut saya. Oke, bagaimanakah dengan dividennya? Kita lihat di sini, ternyata NCKL itu membagikan dividen secara rutin tiap tahunnya. Jadi tiap tahun ternyata NCKL membagi dividen 1 kali gitu. Dan yang terakhir itu membagikan dividen dengan nilai Rp33,36 ini. Kemudian dividen payout rasionya adalah 28,9. Ini bagus ya. Jadi saya sendiri
bukan termasuk dividend hunter gitu. Jadi bukan mencari perusahaan yang membagikan dividen yang besar. Dan kenapa demikian? Karena apabila perusahaan itu membagikan dividen terlalu besar atau dividen payout rasionya itu tinggi, artinya perusahaan tidak memiliki dana untuk melakukan ekspansi. Sedangkan NCKL sendiri kita lihat tadi bahwa NCKL terus melakukan ekspansi, artinya dananya itu banyak digunakan untuk ekspansi, sehingga yang dibagikan sebagai dividen kecil ini hanya 28,9% dari net profitnya gitu ya. Ini sudah bagus menurut saya. Kemudian dividen yield-nya itu 4,57, ini adalah sedang, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar karena ada perusahaan yang hingga 7 atau 10%. Namun ada juga yang membagikan dividen kurang dari 1%. Jadi dividen yield-nya itu saat ini NCKL adalah 4,57, sedang, tidak besar dan tidak kecil gitu ya. Oke, selanjutnya bagaimanakah dengan harga saham dari NCKL saat ini? Oke, kalau dilihat dari sini, harga saham NCKL saat ini adalah Rp655 per lembar saham. Ini sudah turun sebesar 52,3% dari awal saat IPO. Jadi IPO-nya tadi tahun 2023, sudah 2 tahun dan harga sahamnya sudah turun. Apakah ini sebuah kesempatan untuk kita membeli ya? Karena harganya sudah turun, apa harganya sudah murah? Perlu diingat ya bahwa nikel itu termasuk jenis komoditas dan di komoditas itu berlaku hukum supply dan demand. Jadi kondisi saat ini di market itu supply dari nikel saat ini adalah besar. Jadi supply dari nikel saat ini tinggi, menyebabkan harga dari nikel itu turun karena kebanyakan suplainya gitu ya. Namun perlu diingat ya bahwa nikel itu tadi digunakan untuk membuat stainless steel, baja dan sebagainya, dan juga bisa juga digunakan untuk membuat baterai. Yang kedua, untuk membuat baterai, salah satunya adalah baterai mobil listrik. Dan kita lihat bahwa tren dari mobil listrik sekarang itu sudah semakin tinggi ya, jadi trennya mobil listrik sudah semakin banyak. Menyebabkan apa? Berarti kemungkinan kebutuhan akan nikel juga dimungkinkan akan naik di kemudian hari. Oke, meskipun sekarang suplainya sudah tinggi, namun apabila kebutuhan nikel itu makin lama makin tinggi, maka suatu saat diharapkan harga dari nikel itu juga semakin naik gitu. Di sini kita lihat ya bahwa harga nikel saat ini adalah sekitar 15.000 US dollar per ton. Namun perlu diingat bahwa harga nikel itu tertinggi pada tahun 2022 dan 2023. Saat itu harga nikel sempat mencapai 30.000. Bahkan puncaknya itu pernah sampai lebih dari 45.000 US dollar per ton. Artinya harga nikel saat ini adalah murah karena di bawah harga pada tahun 2023. Apakah ini menjadi kesempatan? Menurut saya iya ya. Kenapa? Karena kita tadi sudah menganalisa bahwa kemungkinan harga nikel dunia akan naik karena kebutuhan dari nikel nanti akan digunakan untuk mobil-mobil listrik gitu ya. Jadi mobil listrik itu baterainya itu terbuat dari nikel. Oke, apabila itu terjadi, otomatis permintaan dari nikel akan semakin naik, ya. Jadi demand-nya naik, sehingga harga dari nikel naik, gitu ya. Oke, kita bayangkan saja ya. Jadi apabila sekarang itu perusahaan NCKL itu sudah untung dengan harga nikel sekitar 15.000, bagaimanakah kalau harga nikel itu naik menjadi 30.000? 2 kali lipatnya. Tentu net profit dari NCKL tentu juga akan naik. Naiknya tentu lebih dari 100% gitu ya. Nah, apabila itu terjadi, biasanya diikuti dengan harga saham yang naik gitu ya. Karena perusahaan profitnya naik, banyak orang ingin membeli saham tersebut.
sehingga harga sahamnya akan naik gitu ya. Dan itu terjadi kalau kenaikan harga nikelnya itu sampai 30.000, kemungkinan besar NCKL juga bisa multi bagger gitu ya. Karena revenue-nya pasti naik lebih dari 100% gitu. Tentu ini menjadi kesempatan buat kita ya. Jadi perlu diingat bahwa kalau kita mau masuk ke sektor komoditas, salah satunya adalah nikel, maka kita harus memastikan bahwa apakah komoditas itu, nikel itu di kemudian hari itu masih prospek atau tidak, masih banyak digunakan atau tidak. Kalau kemungkinan tidak, maka kita jangan masuk. Namun apabila kita memiliki keyakinan bahwa nikel itu besok-besok di kemudian hari 1, 2 tahun, 3 tahun ke depan itu kebutuhannya akan naik, maka kita masuk saat harga nikelnya masih murah. Gitu ya. Jadi saat harga sahamnya juga masih murah, kita masuk. Sehingga kalau harga nikel dunianya itu naik, maka profit dari emiten dalam hal ini adalah NCKL juga akan naik. Sehingga harga sahamnya juga naik. Gitu. Gitu ya. Jadi kita beli saat harga komoditasnya murah dan jual saat harga komoditasnya mahal. Oke, gitu. Oke, jadi kalau teman-teman ingin masuk ke sektor komoditas seperti nikel, maka ada beberapa hal yang perlu kita pantau. Yang pertama adalah emiten itu sendiri. Apakah performa dari emiten yang ingin kita pegang atau kita beli sahamnya itu tetap bagus atau tidak. Kemudian yang kedua adalah harga dari komoditas. Jadi kalau dalam hal ini adalah nikel ya. Jadi harga nikel harus kita pantau. Apakah harganya naik atau turun. Gitu. Yang ketiga adalah potensi dari nikel itu sendiri. Apakah nikel itu tetap digunakan sebagai bahan untuk membuat stainless steel dan baterai, terutama baterai mobil listrik atau tidak. Apabila suatu saat nanti ternyata ada bahan pengganti nikel untuk membuat baterai mobil listrik dan jauh lebih murah, maka kita harus meninjau ulang apakah nikel itu masih prospek atau tidak. Gitu ya. Sebagai seorang investor, kita itu berinvestasi di dunia nyata. Artinya, kita harus paham bisnis di belakang emiten yang kita pegang. Kalau bisnisnya baik dan tumbuh atau growth, otomatis harga sahamnya juga akan naik dan kita juga akan profit. Sangat simple sekali gitu ya. Oke, disclaimer bahwa ini bukan ajakan untuk membeli atau menjual suatu saham. Jadi kalian jangan mudah percaya, termasuk dengan saya. Kalian harus melakukan analisa secara mandiri. Do your own research. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Apabila ada pertanyaan, bisa kalian tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini, karena di channel ini saya akan membahas semua hal tentang investasi saham. Sampai jumpa di video selanjutnya.